Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi menjelang siang ya di siang hari ini. Apa kabarnya Anda? Semoga Anda dalam kondisi yang sehat, kondisi yang oke. Dan untuk Anda yang menjalankan ibadah puasa juga semoga masih semangat ya di hari ke-20 sekian di bulan Ramadan ini. Nah, pagi hari ini karena kita beberapa hari lagi sudah menjelang Hari Raya Idul Fitri, menjelang Lebaran, dan hari ini kita kembali akan punya perbincangan spesial ya dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri. Dan pagi hari ini kita akan mengangkat tema sehat dan bugar di Hari Raya Nan Fitri. Nah, untuk itu kita sudah kembali kedatangan narasumber di pagi hari ini, ada Dr. Romi Abdurrahman. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, selamat pagi good listeners. Iya, apa kabarnya? Setelah sekian lama ya, sekian purnama nggak ketemu. Ya, kangen nggak? Iya, jelas dong. Good listeners juga sudah kangen ya. Ya mudah-mudahan. Iya, masih dinantikan ini informasi-informasi ya dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi, terutama dari Dr. Romi ini. Siap. Iya, nah kemudian Dr. Romi ini sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Nah, sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat nih, pasti good listeners nih menanti-nantikan. Sebenarnya kalau dalam situasi bulan Ramadan, pasti ada yang berubah ya. Kalau dari pola makan, kemudian juga terutama waktunya. Nah, ini sebenarnya kalau dari sisi kesehatan atau tubuh kita sendiri, menerima perbedaan, kemudian juga perbedaan dalam pola terutama makan di bulan Ramadan ini ada pengaruhnya nggak sih, Dok? Ya, sebetulnya ini adalah kesempatan kita untuk kembali berkomitmen untuk hidup sehat. Minimal kita makannya kan terjadwal. Iya, betul. Sahur, buka, enggak nanti ada tukang cilok, nanti teman bawa gorengan, kita makan gorengan, tapi lebih teratur. Kemudian jumlah makanan juga rata-rata memang lebih sedikit kalori yang masuk dibandingkan dengan bulan-bulan biasa, sehingga bagi kita yang agak kelebihan berat badan ini sangat bermanfaat ya. Jadi bisa menurunkan berat badan, menurunkan lemak darah, mengontrol gula darah, bahkan hipertensi juga. Saya sering ketemu dengan pasien-pasien, Dok, kalau saya puasa, saya darahnya normal. Ya udah, ibu mah puasa aja lah, nggak perlu minum obat ya. Iya. Ternyata dengan puasa ini ya. Iya, jadi sebetulnya banyak efek baik yang kita bisa ambil dari puasa, belum lagi dari sisi mental spiritual, karena kita diminta untuk lebih bersabar, berarti pengelolaan stres kita juga lebih baik. Jadi ajakannya adalah nanti setelah Lebaran jadi Idul Fitri ya, jangan jadi Lebaran nanti. Jadi kita turun 4 kilo, sebulan 2 bulan naik 5 kilo. Nah itu kadang-kadang begitu ya. Betul. Tekor. Karena tubuh tadi yang Teteh bilang ada perubahan, ya jadi tubuh dia akan lebih efektif, efisien menggunakan makanan yang masuk, sehingga ketika makanan yang masuk nanti jadi berlebih, ya nanti ya maaf disimpan jadi gelambir-gelambir yang tidak menyenangkan pandangan kita gitu ya. Begitu. Jadi memang banyak dampak positifnya ya, selain terhadap kesehatan. Nah, bonusnya untuk yang lagi pada berjuang menurunkan berat badan katanya itu bonusnya ya. Betul. Jadi bonusnya nanti pakaian yang sudah lama menatap kita duka, baju bagus itu tidak bisa digunakan, kita bisa gunakan lagi. Iya. Dan kalau lihat dari kebiasaan ya di masyarakat gitu dalam bentuk atau jenis makanan yang dikonsumsi selama bulan Ramadan itu biasanya gimana, Dok? Karena kan katanya tajilah berbuka dengan yang manis ya gitu. Ya, betul. Ini gimana? Dan memang betul berbuka dengan yang manis, tapi tidak berlebihan. Contoh lah Nabi Muhammad kan tajiannya dengan bermanis, tapi berarti kurang lebihnya 3 korma itu hanya 100 kilokalori. Kita mah atas kurma 3 danyuna sahur nama. Terus saya gorengan sapiring, terus engke kolak, terus tuang es campur, engke tengah wengi cuanki. Jadi sebetulnya tidak nyunah nyunahnya hanya buka. Dan saya baru kepikiran, ternyata luar biasa. Beliau mah nggak ada yang ngasih tahu ya, tapi korma
100 saja kilokalori cukup. itu sangat cukup untuk Iya. kita berbuka. Iya. Nanti ditambah dengan makan berat. Jadi Iya. betul dengan manis tapi jangan kebanyakan ya, good listeners ya. Iya ya, jadi secukupnya aja. Secukupnya saja. Di hari-hari biasa juga Hari-hari sebetulnya. biasa juga. Nah, apalagi di bulan Ramadan ya bisa lebih disiplinkan lagi gitu ya makannya. Nah, kalau melihat mungkin bukan fenomena ya, maksudnya kondisi di masyarakat kalau selama bulan Ramadan, sebelum, kemudian selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran dan sesudah Lebaran, Yep. itu biasanya penyakit-penyakit apa siap. yang dikeluhkan, Dok? Iya. Ini memang terkait dengan apa saja yang terkait dengan Lebaran sebetulnya ya. Yang satu adalah makan enak tentu saja ya. Iya. Makan enak, kemudian kita bebas makan kapan saja. Kemudian kita juga bersilaturahmi, kita mudik, kita jalan-jalan ya. Dan kita juga belanja-belanja ya. Jadi Iya. sebetulnya penyakit-penyakit yang timbul itu sebetulnya dari gaya hidup kita. Gaya hidup Kalau yang baik. dokter-dokter, klinik-klinik, puskesmas menghadapi Lebaran pasti mikirnya ini obat mah kita cukup nggak? Obat gitu ya? diare kita cukup nggak? Iya. Iya, Jadi iya, yang itu pertama adalah yang terkait dengan perut biasanya. Pencernaan, iya. Jadi obat diare ada kita nggak stoknya karena memang ya tadi kita lapar mata, Iya, betul. makanan enak terus saja dimakan, akibatnya malah jadi celaka bagi kita. Iya, Jadi memang prinsip pertama untuk tadi pertanyaannya yang Iya. banyak apa ya? Banyak Oke. penyakit apa Siap. tuh? Karena tadi yang berkaitan dengan Lebaran itu jadi biasanya mah Mhm. diare, Mhm. kemudian terkait dengan main-mainnya, yaitu pegal-pegal otot, sakit kepala, Oh. terus terkait dengan makanan juga, hati-hati yang sudah punya hipertensi, yang sudah punya gulanya tinggi, yang asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, jadi suka pada kambuh gitu ya, Oh, asam gitu. uratnya, lemaknya naik, gulanya naik, jadi memang perlu kontrol diri juga ya. Makanya ada disambung. Jadi sawalan itu sebetulnya baik ya karena iya, dia itu jadi menjaga tubuh agar tidak langsung kaget begitu ya. betul. Jadi bagi yang melakukan puasa Syawal baik sekali jadi melanjutkan kebiasaan baiknya. Bahkan sebetulnya kebiasaan baiknya dilanjutkan walaupun mungkin memang tidak jadi berpuasa tapi porsi makannya tolong dijaga dan Iya. tepat jadwalnya. Nah, itu ya. Dari segi waktu, disiplin gitu ya. Porsinya juga. jenisnya. Jenis makanannya iya, juga. betul. Dan ternyata kalau tadi dokter bilang juga salah satunya pegel-pegel terus pusing-pusing itu kayaknya kalau THR ya. Mau bilang itu ya. Iya. Itu sebenarnya biasanya efek dari apa tuh kalau penyakit pegel-pegel? Rasanya bapak-bapak yang sebagai tukang supir, Iya. kemudian Oh, jadi bendahara iya. pengeluaran dan dipaksa-paksa terus Sekaligus. untuk keliling biasanya ya. Oh iya. Ya, jadi kepada ibu-ibu Aktivitas ini ya, fisik. Jadi kita tentu saja akan senang bersilaturahmi. Kita juga punya kesempatan libur. Kadang-kadang kan kita memanfaatkan kapan lagi Iya. anak-anak jauh di luar kota sekarang kita kumpul, kita yuk wisata. Iya. Tapi tolong jangan berlebihan Iya. dan atur perginya. Jangan misalnya pas puncak-puncaknya gitu ya. Jadi jaga fisik, jaga kondisi mental dan juga jangan lupa istirahat. Jangan misalnya besok mudik malamnya begadang nyiapin, Iya. bukannya dari awal begitu Iya, kan. iya. Malah packingnya tengah malam Iya. sampai jam 2 lanjut sahur langsung berangkat. Jadi kan Besoknya itu kurang berangkat mudik. bagus. Iya, juga meningkatkan risiko celaka di jalan. Iya. Oke, good listeners, dan mungkin nanti akan disampaikan oleh Dr. Romi apa saja sih mungkin ada tips and triknya yang bisa dilakukan Siap. untuk bisa tetap sehat dan juga bugar ya menjelang Hari Raya Idul Fitri dan juga setelahnya nih, karena di 2 hari itu biasanya justru nggak terkontrol tuh di Hari Raya Tukang Idul bakso semua penuh ya. ya betul, uangnya baru-baru semua ya. Oke, dan kita juga live di akun Instagram @dinkes Cimahi Care ya, jangan lupa. Kemudian juga untuk Anda yang punya pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Dr. Romi juga boleh di 085 161 280929. Nanti kita akan lanjut perbincangan ini setelah kita simak yang satu ini. Oke, good listeners, 92,9 FM Mix Radio, kita masih akan lanjut ya perbincangan kita masih mengenai sehat dan juga bugar di Hari Raya Nan Fitri. Di hari Lebaran yang tinggal beberapa hari lagi ya, Dok.
Nah, ini berkaitan dengan kegiatan mudik, kemudian juga ya silaturahmi di saat lebarannya ini. Seperti yang tadi kita singgung, mungkin ada beberapa tips dan juga trik nih ya untuk menghadapi lebaran yang biasanya nggak puasanya tuh sebelum nyawalan cuma 2 hari ya, tapi di 2 harinya itu kayaknya menentukan tuh. Ada triknya atau tipsnya nggak, Dok, untuk menghadapi Hari Raya Idul Fitri? Siap, jadi kita kembali lagi ke strategi makan begitu ya. Strategi makan tadi jadwalnya tolong dipatuhi. Mungkin kita tidak makan 2 kali tapi jadi 3 kali. Tapi ya tadi jangan lapar mata, nanti pagi makan kupat, nanti jam 9 karena udah gulai kare di tetangga dimakan, jam 10 di mertua ada opor ayam yang nikmat sekali dipaka, nanti jam 4 lihat ya tukang bakso, ya jangan berlebihan, jadi patuhi jadwal. Kemudian juga porsi tadi ya, porsinya tolong dibatasi. Bagaimana kita agar porsinya bisa tidak terlalu banyak? Yang pertama awali dengan serat dulu. Buah-buahan untuk mengalasi agar jadi kenyang dulu ya. Juga buah-buahan yang tidak terlalu tinggi kalorinya, misalnya melon apel, semangka, pepaya juga bagus. Setelah buah-buahan baru kita makan utama, sehingga diharapkan kita tidak terlalu berlebihan makan. Kemudian hati-hati yang punya sakit mah, yang tidak tahan pedas atau yang punya alergi makanan, tolong dijaga juga, dihindari makanan-makanan yang membuat masalah bagi dirinya. Kemudian masalah minuman nih ya, kita tuh kan banyak yang manis-manis dan lain sebagainya. Tolong minuman manisnya dibatas. Jadi cukup 2 gelas saja yang manisnya. Ya sisanya kita pilih yang tanpa gula, air putih cukupkan. Atau misal pun kita ditawari misalnya teh, ya pilih saja yang tawar dibandingkan dengan yang manis begitu. Begitu saja untuk makanannya. Kemudian untuk masalah silaturahmi. Nah, silaturahmi kan kita satu nih, ini saya mumpung ingat. Saya tiap lebaran itu hari pertama tuh suka sedih. Kenapa, Dok? Di jalan itu orang-orang pakainya peci sama topi haji, bukannya helm. Alasannya karena lebih kuat teh. Kalau helm itu jatuh di jalan bisa pecah, kalau topi haji kepalanya yang pecah gitu, topinya kuat. Ya. Kan maksudnya lebih murah helm daripada kepala dan otak kita. Biarin helm pecah tapi kepala kita tetap utuh atau cedera ringan, daripada kita kebantu dengan pakai peci atau topi hajinya utuh tapi kepala kita yang masuk bedah saraf ya. Aduh, amit-amit ya. Jadi tanpa topi haji, tanpa peci pun tetap Idul Fitrinya berjalan. Berjalan. Amalnya tetap diterima, nggak bakal ditanya beneran ku Allah, kamu pas lebaran pakai gitu, enggak meren gitu ya. Jadi tetap pakai helm. Kalau ingin pakai peci biar gaya, foto-foto biar seragam, ya disimpan saja dulu di bagasi atau di saku, ketika waktunya kumpul digunakan. Kemudian juga naik motornya berlebih ya, hati-hati. Untuk yang mudik-mudik yang jauh, kalau tadi sudah dibahas ya, kita itu jangan persiapannya terlalu mepet. Kalau bisa tidak di puncak-puncaknya. Kemudian juga ini hati-hati, kita demam berdarah lagi banyak. Jadi ketika pergi dari rumah pastikan tidak ada air tergenang di rumah kita. Jadi jangan-jangan untuk yang berhari-hari ya mudiknya. Misalnya ada baknya nyisa atau di ember nyisa atau di mana di pot bunga dan lain-lain, sehingga kita tuh ternak nyamuk. Tetangga kita bisa kena DBD, pas pulang kita bisa juga kena DBD ya. Jangan sampai. Ya kalau tip-tip yang simpel itu seperti lapor ke keamanan, pastikan gas dicabut biar aman. Itu mah udah pada ngerti ya. Itu mah Pak RT aja yang menginformasikan. Kemudian kita tuh kan salam-salaman, cipika-cipiki. Kemudian kita juga suka ke tempat wisata yang penuh. Nah, satu tadi yang kelewat, karena kita tuh sering ketemu orang banyak, jadi yang sering penyakit itu habis lebaran itu flu, batuk. Karena kita saling menularkan virus. Ya. Apalagi sekarang penggunaan masker kayaknya udah mulai pada kendor nih ya. Jadi nanti karena kita sering banyak bersalaman ya bawa hand sanitizer kah. Terus kemudian kalau kita jajan di tempat makan, jangan lupa cuci tangan kalau sebelum makan ya. Kemudian kalau sangat perlu gunakan masker. Misalnya kita mudik dengan angkutan umum yang padat, kita nggak tahu orang di situ bawa virus apa saja, gunakan masker saja. Kemudian
untuk aktivitas ya, walaupun kita kenyang makan ya, tolong tetap beraktivitas. Yang suka olahraga tetap olahraga, dan tapi memang tadi tidak berlebihan ya, malah nanti pegal-pegal sakit kepala dan lain sebagainya. Dan satu lagi, jangan nyeri stres sendiri. Ya gimana? Misalnya belanja lebih besar pasak dari itu ya. Nah, pas lebaran mikirin nih. Habis lebaran. Oh iya, ini baru lebaran nanti sekitar tanggal 10 ya. Ini baru pertengahan bulan. Aduh, gimana ya? Udah nggak bisa. Gaji sudah ludes, THR udah setengahnya, tapi masih ada yang dibeli. Akibatnya pay letter kah, cicilan kah, ya. Itu mikirin untuk bulan-bulan depannya. Jadi kalau misalnya kita minjam atau pay letter itu berarti kita ngambil rezeki kita di depan untuk dipakai sekarang. Harusnya terbalik, kita nabung untuk masa depan ya. Jadi jangan bikin stres sendiri. Nah, itu ya, salah satu yang bikin stres. Jadi ingin emas belum kebeli, beli emas gitu ya. Betul. Jadi secukupnya saja, sekemampuannya saja, jangan bikin stres sendiri, apalagi maksa-maksa pasangannya untuk memenuhi keinginannya. Agak curcol ya kayaknya. Enggak juga, dia mau beli sendiri. Oh enggak. Iya. Nah, kalau tadi selama mudik meninggalkan rumah harus ada tipsnya sendiri. Ternyata di perjalanan juga jangan sayang-sayang. Tuh, untung diingetin sama Kak Arin ya. Selama di perjalanan, tolong pastikan kita pertama bawa bekal yang cukup. Ya, bekal yang cukup. Karena misalnya kita rencananya nanti pas buka kita udah di tempat, ternyata enggak jadi, misalnya macet, atau ternyata sangat-sangat luar biasa. Jadi karena saking panasnya yang nyupitnya nggak tahan sampai dehidrasi, sudahlah, karena memang perjalanan jauh kan bisa berbuka dan kemudian ditambah di lain hari, ya jangan maksain. Jangan lupa juga obat-obatan dibawa gitu, jadi bekal makan minum yang cukup, obat-obatan jangan dipaksakan, tiap 4 jam beristirahat dan melakukan peregangannya seperti apa yang mirip guru olahraga kita waktu SD SMP pas peregangan pemanasan sebelum melakukan olahraga inti. Nah itu ya, narik-narik kepala yang sederhana saja agar kita tidak kaku begitu. Kemudian juga tadi aturan lalu lintas tolong dijaga, seperti tadi pakai helm ya, pakai helm, kemudian nanti jangan menerobos arah gitu ya. Jadi jaga keselamatan. Nggak lucu kalau kita ingin silaturahmi malah jadinya masuk UGD kan? Iya betul. Apalagi yang kayak kapasitas mobil tuh lebih. Ya seringnya kita dapat tas pakaian di jalan tol kan ya, terus tercecer BH celana suka nggak teh di jalan tol pas itu pas lebaran tuh. Suka ada jatuh satu-satu, kita di mobil depan tuh jatuh satu-satu. Apalagi yang maksain di atas tuh, barang-barangnya di atas, dia nggak nyadar. Selama jalan itu berterbangan. Ya, jadi nanti selama di sana nggak punya baju ganti, udah habis di jalan habis terbang ya. Iya. Dan ternyata memang banyak yang perlu kita persiapkan ya. Jadi mudik nggak sekedar mudik, kemudian juga bersilaturahim juga nggak sekedar bersilaturahmi ya. Jadi banyak yang harus kita perhatikan juga, apalagi penularan penyakit nih. Kalau biasanya yang gampang sekali menular kalau di saat kita bertemu atau dengan banyak orang ya, berhubungan dengan banyak orang. Berhubungan dengan banyak orang. Bukan berhubungan, berinteraksi. Iya, berinteraksi dengan banyak orang itu biasanya apa, Dok? Iya. Golongan virus ya. Golongan virus. Ya. Jadi yang paling banyak itu memang yang paling banyak beredar memang golongan flu ya. Makanya flu itu sering menular ya dan gampang ya. Betul. Terus golongan-golongan virus lain misalnya kalau yang agak jarang misalnya habis main ke pantai berenang pulang-pulang anaknya gondongan gitu kan ya. Yang virus-virus ya itu gampang tuh. Tapi memang terutama flu karena dia sangat-sangat mudah menular ya. Jadi memang dia virus yang sangat berhasil mudah menular gitu ya. Nah, kalau dari ini tips yang khusus untuk para ibu, para wanita yang menyediakan hidangan-hidangan lebaran. Itu gimana sih biar nggak saling menularkan, atau itu ada tipsnya? Mungkin makanan itu sebaiknya gimana penyajiannya gitu. Perhatikan makanan-makanan basah jangan terlalu disajikan terlalu lama ya. Kalau misalnya pagi-pagi udah selesai makan gitu ya, udah masukin aja ke kulkas. Kita gampang ngangetin sekarang ya, bisa kompor, bisa microwave gitu ya, karena makanan basah gampang basi. Apalagi banyak bersantan yang memudahkan. Jadi jangan lebar-lebar ting, nanti udah setengah basi dibuat bebeyek
gitu kan, dibuat Iya, karen iya, sampai bener. hitam, enak sih Bisa rasanya, tuh, memang iya. enak, cuman memang Udah gitu risikonya makannya sama ulen oh, enak yang banget. digoreng. Ya enak banget, cuman Iya, iya. dipastikan walaupun ingin bikin bebeyek, ingin bikin kakaren, tapi jangan yang kondisinya sudah tidak Sudah layak setengah makan, basi, betul. ya. Jadi ketika masih bagus, sengaja dibuat. Iya, gitu, iya. ya. Kemudian tentu saja ketika penyimpanan misalnya ditutup, jangan terus dibuka, jangan sampai lalat dengan berpesta Oh, poranya iya, nginjek-nginjek makanan kita begitu ya. Hal-hal yang sederhana sebenarnya. Kemudian Iya. misalnya nanti pas ngebungkus, pastikan biar tidak cepat basi, dibungkusnya jangan keadaan pas panas-panas ditutup Oh, iya, misalnya. iya. Ya jadi diperhatikan, apalagi nanti pas mudik, jenis-jenis makanan yang cepat basi, ya. Jangan pilih yang itulah, Iya, pilih yang iya. awetnya lama. Pilih yang awet dan bisa bertahan lama ya, seperti yang Siap, lainnya. seperti cintaku padamu. Ya, betul. Nah, nanti mungkin kita juga ingin ada satu informasi mungkin dari Dinas Kesehatan mengenai layanan kesehatan yang bisa masyarakat peroleh ya selama mudik Lebaran. Tapi sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Nggak kerasa ya, ini sesi terakhir perbincangan kita masih mengenai Hari Raya Idul Fitri yang akan kita jelang beberapa hari lagi. Aduh, di minggu terakhir ya, ini di bulan Ramadan ini, mungkin untuk beberapa instansi, kemudian juga anak sekolah udah mulai libur ya. Jadi biasanya ada yang udah mau melaksanakan mudik Lebaran nih. Nah, kalau untuk dari layanan kesehatan, dari posko-posko mungkin yang diadakan, kemudian juga dari pelayanan kesehatan yang rutin ya, yang seperti puskesmas atau dan sebagainya. Ini Dinas Kesehatan bisa memberikan informasi nggak di mana aja kalau di seputaran Kota Cimahi ini, kemudian juga layanan-layanan kesehatan di luar kota yang ada dan siap gitu ya. Okay. Jadi masyarakat. pesan pertama adalah manfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi yang pertama adalah sebelum sakit, kalau kita perlu kontrol, misalnya udah lama nih nggak dicek tensinya, udah harusnya jadwal gula darah dicek, harusnya kolesterol dicek, tolong dicek dulu sebelum mudik ya. Pastikan obat-obatan kita cukup selama mudik, jadi jangan sampai nanti kehabisan kemudian nanti di tempat mudiknya susah cari obat yang sama, kan jadi susah ya. Jadi itu pertama, manfaatkan. Yang kedua, memang sih doanya adalah tetap sehat selama Lebaran. Tapi kalaupun memang tetap membutuhkan, kalau untuk rumah sakit jelas UGD ya buka ya. Kalau untuk puskesmas di Kota Cimahi untuk selama musim libur Lebaran buka dari setengah hari sebentar saja, 7:30 sampai jam 10 ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan kesehatan atau ingin konsultasi atau ingin cek kesehatan sudah lama udah kehabisan obat, silahkan manfaatkan. Kemudian juga sebetulnya ada posko ya di alun-alun Kota Cimahi, kita mendirikan posko kesehatan, bukan hanya Dinas Kesehatan Kota Cimahi saja, tapi termasuk PMI, termasuk SOPD lain yang terkait, ada Dishub, ada macam-macam ya, banyak sekali ya. Nah, kalau memang membutuhkan silahkan mampir gratis. Dan juga selama mudik kan ada posko-posko kesehatan ya. Kita misalnya ke daerah Jawa Barat misalnya, selatan atau ke daerah Jawa sepanjang perjalanan kan ada posko-posko kesehatan. Kalau memang memerlukan atau posko istirahat tolong digunakan secara optimal ya, jangan maksain lah pokoknya mah. Begitu teh. Jadi silahkan gunakan ya. Layanan kesehatan berjalan seperti biasa ya. Jadi nggak ada kasihan banget ya ini. Kalau sampai tutup kasihan. Oh iya, terus ada klinik-klinik juga ya. Tolong di googling, ada klinik-klinik yang di Kota Cimahi seperti McD, bukannya juga Lebaran buka, ada ya. Silakan, saya nggak nyebutin nama ya. Iya, jadi
Biasanya betul. kalau hari Lebaran hari pertama bukanya jam 9 gitu. Iya, betul. Ya jadi bisa juga ya klinik-klinik yang buka pas hari Lebaran bisa dimanfaatkan juga. Iya, iya. Jadi untuk Anda yang mungkin akan menjalankan atau melakukan perjalanan mudik, jangan khawatir, di beberapa titik dan banyak ya tersebar, mau ke arah barat, mau ke arah timur gitu ya, utara, selatan, itu banyak didirikan juga posko-posko yang disediakan. Kemudian juga layanan kesehatan jangan lupa ya, tetap beroperasi seperti biasa. Ini hebat ya, sebagai garda terdepan dari pelayanan kesehatan masyarakat, ini nggak ada liburnya ya. Ya, Pak gantian. Yana. Benar-benar. Nah, mungkin sebagai penutup, silakan disampaikan himbauan untuk good listeners, untuk masyarakat Kota Cimahi dan juga siapa saja yang mendengarkan perbincangan kita ini ya dalam menghadapi Lebaran. Silakan. Siap. Jadi kan momentum Ramadan dan Lebaran 1445 Hijriah kali ini menjadi momentum kita untuk meningkatkan kesehatan secara paripurna, baik fisik, mental maupun lingkungan. Begitu saja. Iya. Jadi singkat, padat, tapi ini udah mencakup semuanya ya. Oke, untuk Anda good listener, selamat menjalankan ini ya, perjalanan mudik, kemudian juga selamat menghadapi Hari Raya Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi. Mohon maaf lahir batin ya, Dok. Iya, terima kasih sudah memberikan himbauan, kemudian juga tadi tips and triknya untuk Anda good listeners yang akan melakukan perjalanan mudik, kemudian juga menghadapi makanan-makanan, menghadapi situasi Lebaran yang kadang out of control ya. Ya, terima kasih perbincangannya di kali ini, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah simak perbincangan kita kali ini. Dan untuk perbincangan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan sampai jumpa.